Bab 72, Kontrol Senjata Api. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. TL, tidak, kamu tidak gila, tidak ada bab 71. Itu tidak ada, aku tidak tahu mengapa. Selamat, kamu naik ke level 17. Kamu telah menerima 2 poin atribut. Tolong bagikan. Setelah kedua banteng level 17 itu runtuh, 2 bola cahaya meninggalkan banteng dan memasuki tubuh Yue Zong. Di lautan pikirannya, dia memikirkan suara naik level yang terdengar manis. 1 poin kelincahan, 1 poin kekuatan. Yue Zong dengan cepat memilih. Di dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak patah. Jika kecepatan dengan cepat mencapai ekstrim, itu sangat menakutkan. Jika Yue Zong tidak menggunakan keterampilan langkah bayangan tadi, tiba-tiba meningkatkan kelincahannya, dia tidak akan bisa dengan mudah mengurus 2 banteng mutan level 17. TL, aku beralih ke mutasi alih-alih varian untuk nama binatang buas. Menjatuhkan kedua banteng mutan itu, Yue Zong berjalan ke sisi mereka. Dia melihat 2 tanduk panjang dan sangat tajam pada mayat banteng besar. Jantungnya berdebar-debar. Dia berjalan menyeberang dan mulai menggunakan pedangnya untuk memotong tanduk banteng itu. Kulit banteng yang bermutasi itu sangat keras dan lentur. Dia mematahkannya dengan sangat susah payah menggunakan pedang tang imitasi. Setelah menggali beberapa saat, Yue Zong akhirnya melepaskan tanduk dari 2 banteng yang bermutasi itu. Tanduk-tanduk itu tidak sama dengan tanduk banteng biasa. Tanduk-tanduk banteng yang bermutasi ini panjangnya hampir 1 meter dan meruncing, mirip dengan senapan dengan bayonet dalam bentuk dan ukuran. Yue Zong meraih tanduk banteng dan menusukkannya ke kulit banteng itu. Sangat mudah untuk membuat lubang dibandingkan dengan menggunakan pedang tang imitasi. Tanduk banteng yang bermutasi. Bahan pembuatan senjata. Membutuhkan pekerjaan produsen senjata untuk dapat memproduksi menjadi senjata untuk sistem dewa dan iblis. Apa artinya ini? Alis Yue Zong sedikit berkerut. Dia meraih tanduk dan mengambil beberapa langkah menuju zombie yang tersisa. Dengan santai menusuk, tanduk banteng itu menembus kepala zombie seolah-olah menusuk tahu. Setelah zombie itu terbunuh oleh tanduk banteng yang dibawa Yue Zong, tidak ada item yang jatuh atau cahaya yang terbang keluar. Sepertinya jika kamu tidak menggunakan senjata atau keterampilan sistem dewa dan iblis untuk membunuh monster, maka kamu bisa menjadi lebih kuat dari sistem dewa dan iblis. Jejak pemahaman yang jelas muncul di benak Yue Zong. Yue Zong meletakkan keempat tanduk banteng yang bermutasi ke dalam ranselnya. Tanpa pekerjaan pabrik senjata, tanduk banteng yang bermutasi ini hanya lebih tajam dari senjata biasa. Tanpa campur tangan binatang buas yang bermutasi, lusinan zombie yang tersisa dengan cepat dihancurkan oleh White Bones dan Ji Qingwu yang bekerja sama. Yue Zong juga mulai membersihkan medan perang. Di antara ratusan zombie, hanya beberapa zombie tipe khusus yang berevolusi yang menjatuhkan 6 kotak harta karun putih. Zombie yang tersisa hanya menjatuhkan beberapa koin kehidupan. Yue Zong mengumpulkan buku keterampilan dan 200 koin kehidupan dari 2 banteng bermutasi level 17. Buku keterampilan level 2, Kontrol Senjata Api. Deskripsi keterampilan ini pasif. Setelah mempelajari keterampilan ini, Anda paling tidak akan mencapai keterampilan senjata api yang sebanding dengan prajurit yang terlatih dengan baik. Jika Anda sudah sangat terampil dalam menangani senjata api, setelah mempelajari keterampilan ini dapat membuat kontrol senjata Anda meningkat ke tingkat yang baru. Melihat buku keterampilan kontrol senjata api, mata Yue Zong memancarkan sedikit cahaya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggunakan buku keterampilan itu, keterampilan yang bagus. Keterampilan ini persis seperti yang saya butuhkan. Ketika Yue Zong awalnya memilih pekerjaannya, sebagian dari dirinya ingin memilih prajurit untuk keterampilan kontrol senjata. Kemudian setelah melihat Dark Knight lebih cocok untuknya, dia memilih itu. Tanpa diduga buku keterampilan jenis ini muncul di hadapannya, dia pasti harus mempelajarinya. Di lautan kesadaran Yue Zong, cahaya hitam berkelebat, mengembun menjadi rune jenis senjata. Ketika rune itu terbentuk, perasaan kontrol senjata api menyerbu ke dalam tubuh Yue Zong. Dia dengan main-main meraih senapan mesin ringan tipe 79-nya seperti dia telah memegang senapan mesin ringan jenis ini selama beberapa tahun. Kapan saja dia bisa menghancurkannya dan memasangnya kembali. Melihat bagian luar telah menjadi tenang, Dagouzi dan Chen Yao berjalan keluar dari rumah bersama-sama.
Melihat semua sisa-sisa zombie di tanah, Dagouzi merasa ingin muntah. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan begitu banyak zombie yang dipenggal. Chen Yao tidak memiliki reaksi besar. Dia telah mengikuti Yue Zong dan melihat lebih banyak mayat sebelumnya. Chen Yao telah melihat pemandangan tanah yang dipenuhi zombie beberapa kali. Yue Zong menatap Dagouzi, dia berkata, Dagouzi, ikuti aku untuk mengangkut barang-barang. Di desa ini, aku akan membiarkanmu memiliki 1/5 dari barang apapun yang kau taruh di truk. Mata Dagouzi bersinar dengan keaktifan yang tak tertandingi. Suaranya yang nyaring penuh dengan kesenangan menjawab, ya. Kakak Yue, awalnya Dagouzi bergabung dengan harapan mendapatkan hadiah 3 roti kukus. Sekarang Yue Zong membiarkannya memiliki 1/5 dari barang yang diangkutnya, memunculkan semangatnya. Dagouzi berharap dia bisa mengeluarkan hatinya dan memberikannya kepada Yue Zong untuk menunjukkan kesetiaan. Yue Zong mengambil tulang putih dan dengan hati-hati memeriksa setiap rumah. Desa ini telah menghasilkan monster mutan yang sangat kuat seperti banteng mutan dan kucing mutan. Desa Mosan mengalami situasi infeksi parah, desa itu ditempati oleh zombie tingkat lanjut dan binatang buas yang bermutasi. Karena tidak ada yang selamat, barang-barangnya sangat melimpah. Kantong demi kantong beras, dendeng, sosis, kentang, minuman, semua yang dapat Anda bayangkan. Yue Zong juga menemukan notebook bertenaga surya di sebuah villa mewah kecil. Setelah truk Dongfeng terisi penuh, kelompok Yue Zong meninggalkan desa Masan. Mereka kembali. Kelompok Yue Zong mengendarai truk kembali ke desa Selalu Cerah. Desa Selalu Cerah segera melonjak maju, hampir semua orang di desa datang dan berputar-putar. Betapa hebatnya, benar-benar penuh. Begitu banyak barang, dari mana mereka mendapatkan semuanya. Mata para penyintas desa Selalu Cerah semua menatap truk Dongfeng, penuh kekaguman dan iri. Mata para pria bersenjata di sekitarnya semua dengan cepat berubah merah melihat barang-barang truk. Saat ini barang-barang sangat langka, roti kukus sudah cukup untuk membeli seorang wanita untuk malam itu. Ide macam apa yang diwakili truk itu, orang-orang bersenjata di bawah kendali Tiger ingin mengambil barang-barang truk itu. Dengan keberuntungan mereka hanya akan kehilangan beberapa saudara untuk mendapatkan persediaan. Dengan nasib buruk, pergi dengan tangan kosong bukanlah hal baru. Hanya 4 orang yang pergi bersama Yue Zong, yang dikenal semua orang sebagai Dagouzi yang tidak berharga, namun mereka masih bisa mendapatkan begitu banyak persediaan. Kekuatan kelompok Yue Zong bisa dibayangkan. Truk Dongfeng melaju ke alun-alun. Setelah meninggalkan truk, Yue Zong berkata kepada Dagouzi, menurut perjanjian, ambil barang-barang milikmu. Dagouzi dengan ekspresi bahagia puas dan membungkuk berkata, terima kasih kakak Yue. Terima kasih saudara Yue. Dengan cekatan menaiki truk Dongfeng, dia mulai mengangkut persediaan miliknya. Kejadiannya seperti ini. Chen Si dengan jujur melapor kepada Tiger di dalam villa mewah. Saat ini, satu-satunya orang di ruang tamu adalah 4 kepala desa Selalu Cerah. Tiger menggerutu sejenak, dia berkata kepada Chen Si, pergi. Tiger bertanya kepada 3 orang yang tersisa, bagaimana menurutmu? Saudara Tiger, kekuatan Yue Zong sangat perkasa. Buat dia tinggal di sini, dan mungkin suatu hari dia akan membunuh kita, merebut posisi kita. Buat dia nyahlah. Ganggu Tiger, Zhang Xiangyin berkata dengan wajah tenang. Dia penuh dengan rasa takut dan cemburu pada Yue Zong. Dia tahu tentang desa Masan. Tiger pernah membawa 20 lebih orang bersenjata ke sana untuk mencari persediaan, membuang banyak amunisi. Dia kehilangan beberapa orang bahkan tanpa memasuki desa. Lei Zhen terdiam tanpa kata-kata. Cahaya di matanya menyala mencoba memikirkan sesuatu. Chen Yan merenung sejenak, akhirnya perlahan berkata, kekuatan Yue Zong sangat perkasa. Tapi hatinya tidak berada di tempat ini, dia tidak akan mengancam kita. Tiger mempertahankan ketenangannya dengan berkata, aku tahu. Little Xiang, bersiaplah, besok bawa beberapa orang ke desa Masan untuk mencari persediaan. Persediaan seluruh desa tidak akan muat di satu truk. Zhang Xiang berteriak, terima kasih saudara Tiger. Sebuah desa yang sudah dibersihkan dari zombie seperti sepotong daging besar yang gemuk, tunjuklah penyerbu. Anda hanya perlu mengendarai mobil, dan Anda akan dapat membawa kembali persediaan sebanyak 1 mobil, tugas yang sangat gemuk. Zhang Xiang diberi misi gemuk. Keempat orang itu membahas masalah itu sejenak. Zhang Xiang dan Chen Yan segera meninggalkan villa. Saudara Tiger,
Mengapa Anda memberi Zhang Xiang misi gemuk itu? Bagaimana kalau membiarkan saya pergi? Lei Zhen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya setelah Zhang Xiang pergi. Hubungan Lei Zhen dan Tiger jauh lebih dekat daripada hubungan yang dimiliki Tiger dengan Chen Yan dan Zhang Xiang. Lei Zhen adalah ajudan Tiger yang paling terpercaya. Tiger tersenyum tipis, saya memberi mereka tambang emas desa Mosan. Jika menyangkut gudang senjata, mereka tidak akan berpikir untuk menerima keuntungan. Lei Zhen tersenyum lebar, saudara Tiger brilian. Dunia sudah berubah. Di dunia saat ini, tinju perkasa adalah pemimpinnya. Meraih senjata dan amunisi sama halnya dengan mengendalikan pasukan militer yang besar, dan merebut kekuasaan. Tiger mampu menjadi bos desa selalu cerah karena ia mengendalikan banyak orang, banyak senjata, dan banyak peluru. Jika Lei Zhen memiliki setengah kekuatan Yue Zhong, itu akan bagus. Tiger menatap Lei Zhen, wajahnya membentuk senyum. Hatinya sedikit meratap. Tiger memiliki tujuan yang tinggi, dunia ini kacau, dan dia mengintip seluruh dunia. Kekuatan Yue Zhong sangat tirani. Dia juga tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Tiger masih ingin merekrutnya dan memonopoli Yue di bawah panjinya. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan Lolita cantik Guo Yu, yang merupakan harta karun bagi orang-orang biasa. Sial, bajingan itu masih menolakku. Aku ingin mengantongi seluruh harta karun gudang senjata. Kembali ke kamarnya sendiri, tampaknya dia hanya tahu cara membunuh. Tanpa rencana apapun, wajah Zhang Xiang menjadi pucat. Tinjunya mengepal, matanya memancarkan kobaran api kemarahan. Zhang Xiang dengan gelisah menekan kemarahan di hatinya. Menghibur dirinya sendiri, dia berkata, Zhang Xiang, kamu masih harus bertahan. Sekarang bukan saatnya, pikirkan cara untuk mengalahkan Tiger, selalu ada kesempatan. Zhang Xiang menahan amarahnya, dengan dingin berkata, Si Wei, keluar. Mengenakan pakaian kulit hitam yang terbuka dan kerah, memperlihatkan banyak kulit putih saljunya, seorang wanita cantik menggerahkan dengan rambut hitam merangkak keluar dari pintu samping seperti seekor anjing, merangkak langsung ke sisi Zhang Xiang. Wanita murahan sialan, ingin mencari teman kencan. Zhang Xiang menatap mata wanita cantik itu, matanya kejam. Mencengkeram rambut wanita cantik itu, dan melepas celananya, dia mendorongnya ke dalam mulutnya. Mata wanita cantik itu menunjukkan penghinaan, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun perlawanan. Sebaliknya, dia berperilaku baik dan merawat Zhang Xiang. Di sisi lain, di alun-alun, para penyintas desa selalu cerah sangat iri melihat kepulangan Yue Zhong yang penuh dengan barang, dipenuhi dengan rasa iri. Jika bukan karena Guo Yu yang murni dan memikat serta Ji Qingwu yang gagah berani dan cantik berdiri di sisi Yue Zhong, para wanita kelaparan dari desa selalu cerah akan bergegas ke sisi Yue Zhong dan mengemis, menggunakan tubuh mereka untuk berdagang demi makanan lengkap. Yue Zhong menatap para penyintas yang terlingkari. Membuka mulutnya, dia berkata, aku butuh orang untuk membantuku membersihkan kendaraan di jalan raya. Aku akan bertanggung jawab untuk membersihkan zombie di jalan. Aku akan memberikan siapapun yang ingin bekerja denganku 0,25 kg beras. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Kakak Yue, aku akan pergi. Pilih aku. Biarkan aku pergi. Kata-kata ini menimbulkan respons yang sangat besar di antara para penyintas desa selalu cerah. Hampir semua orang berebut satu sama lain memanggil Yue Zhong. Antusiasme seperti itu membuat Zhang Xin dan Chen Yao ketakutan. Para wanita di bawah perlindungan Yue Zhong ini tidak pernah menderita kepahitan. Mereka tidak pernah berpikir orang bisa menjadi marah karena 0,25 kg beras. Diam, teriak Yue Zhong. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Semua penyintas ini takut memprovokasi Yue Zhong yang menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sangat menguntungkan. Yue Zhong berkata dengan jelas, orang-orang yang aku tunjuk akan naik ke kendaraan dan mengikutiku untuk membersihkan jalan. Selesai berbicara, Yue Zhong mulai memilih orang. Orang-orang yang dipilih oleh Yue Zhong berjalan dengan semangat tinggi ke dalam kendaraan. Bagian belakang truk dengan cepat dipenuhi oleh para penyintas desa selalu cerah. Aku mohon padamu, biarkan aku juga pergi. Aku bisa bekerja keras. Seorang penyintas wanita berusia 30 tahun datang ke kaki Yue Zhong untuk memohon, 0,25 kg beras sangat penting baginya. Alis Yue Zhong berkerut, minggir. Para penyintas desa selalu cerah berjumlah lebih dari 200. Jika Yue Zhong memberi makan satu mulut,
orang-orang lain akan bergegas keluar seperti segerombolan lebah, memohon persediaan. 2 truk Dongfeng berisi persediaan terlihat banyak, tetapi jika memasok 200 orang, itu pada dasarnya tidak akan bertahan lama. Penyintas wanita itu masih ingin mengemis. White Bones berjalan mendekat sambil mencengkeram kapaknya. Mengangkat kapak itu ke udara, sepasang rongga matanya menyala dengan api sihir iblis, menatap ke bawah ke arah wanita yang selamat. Wanita itu ketakutan beberapa langkah karena tatapan White Bone, dan dia jatuh ke tanah. Nyalakan truknya, Yue Zong memerintahkan Wang Suang saat dia berbalik ke truk. Wang Suang dengan cepat melaju, mengangkut kelompok Yue Zong keluar di sepanjang rute. Orang-orang yang tidak dipilih oleh Yue Zong semua melihat ke truk itu. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan iri hati terhadap orang-orang yang terpilih. Di bawah kerja keras semua orang, satu ruas jalan menuju kota Longhai dibersihkan dari kendaraan terlantar yang menghalangi area tersebut. Semua kendaraan terlantar dikosongkan dari bensin dan kemudian didorong ke pinggir. Yue Zong memberi semua orang 0,25 kg beras. Para korban yang menerima beras berseri-seri dengan gembira. Mereka kembali ke rumah di tengah pandangan iri orang lain. Para korban yang tersisa diam-diam membuat resolusi tegas. Besok, Yue Zong harus menjemput mereka untuk membantu bekerja malam harinya. Setelah makan malam, Yue Zong mulai melakukan push-up di kamarnya, terus melakukannya hingga ia merasa kelelahan. Di bawah kekuatan sistem dewa dan iblis yang meningkat, Yue Zong hanya perlu membunuh monster untuk mendapatkan pengalaman agar menjadi lebih kuat. Ia melakukan push-up untuk melatih tubuhnya dan memahami kekuatannya. Hanya kekuatan yang dikuasai dengan terampil yang dapat menjadi kekuatannya sendiri. Qi Yang juga melakukan hal yang sama di samping Yue Zong. Yue Zong melompat dari tanah, ke arah Qi Yang. Ia berkata, bagus. Hari ini kita berhenti di sini. Qi Yang juga melompat dari tanah. Yue Zong tersenyum pada Qi Yang, menunjuk Wang Lan. Yue Zong berkata kepada Qi Yang, Yang, apakah kau butuh seseorang untuk menghangatkan tempat tidur? Jika kau butuh, dia bisa menyediakannya. Wang Lan adalah wanita cantik yang dewasa dan seksi, tetapi di masa lalu ia memiliki pekerjaan kerah putih di kota. Temperamennya cukup baik, tetapi ia bukan tipe Yue Zong. Selain itu tidak ada hubungan yang terjadi antara dirinya dan Yue Zong. Ia tidak bisa dianggap sebagai wanita Yue Zong. Qi Yang tidak banyak melihat Wang Lan, tidak tertarik. Yue Zong tertawa, juga, jika kau menginginkannya, kau dapat memiliki 2 wanita cantik Wang Qiang dan Zhang Xin kapanpun kau mau. Meskipun Wang Lan cantik, dibandingkan dengan Wang Qian dan Zhang Xin, dia tidak sebanding. Wang Qian dan Zhang Xin sama-sama wanita cantik di sekolah. Sebelum ZAG, banyak pria yang mengejar mereka, tetapi mereka hanya menyukai Qi yang keren, tampan, dan berbakat. Yue Zong duduk di sofa. Guo Yu segera datang. Sambil memegang handuk, dia dengan hati-hati menyeka keringat dari tubuhnya. Putri Mayer yang dulu sombong dan angkuh itu benar-benar melakukan hal seperti itu untuk pria. Itu tidak terbayangkan sebelum ZAG. Yue Zong menatap Qi Yang sambil tersenyum, Wang Qiang dan Zhang Xin, mana yang kau suka? Atau ambil saja keduanya. Jika sebelum ZAG, Yue Zong sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Wang Qiang dan Zhang Xin, meskipun mereka menyukai Qi Yang, mereka tidak bisa mentolerir memiliki satu pria bersama-sama. Tetapi tatanan dunia modern sudah runtuh. Qi Yang juga orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika dia ingin memiliki beberapa wanita, itu tidak masalah. Qi Yang berkata, siapa yang aku suka, kau tahu. Mengenai mereka berdua, aku tidak punya perasaan. Yue Zong mendengar ini dan mencibir, kau dan dia tidak mungkin. Lebih baik mencari gadis lain sekarang. Siapa yang disukai Qi Yang, sebagai sahabat tentu saja Yue Zong tahu. Dia menyukai sepupu Yue Zong yang lebih tua. Dia adalah wanita yang sudah menikah, dan pada saat yang sama wanita yang sangat cantik. Setelah Qi Yang bertemu wanita itu beberapa kali, dia sangat tertarik padanya. Hatinya tidak dapat melupakannya. Terhadap sahabatnya, Qi Yang tidak menyembunyikan apapun, aku tahu itu tidak mungkin. Aku juga sangat ingin melupakannya sebanyak mungkin, tetapi aku masih tidak bisa melupakannya sekarang. Qi Yang berdiri dan berjalan keluar, baiklah. Aku akan pergi. Yue Zong menggelengkan kepalanya. Dia menatap Luwen yang sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain dengan laptop. Berbaring di tempat tidur, menggunakan buku catatan yang ditemukan Yue Zong hari ini, bermain game komputer,
di sampingnya ada sekotak pepaya, dua kaki putih yang sangat kecil terus-menerus menendang, tampak bebas dari rasa khawatir dan cemas, sangat imut. Yue Zong tersenyum dan pergi ke kamar mandi. Yue Zong baru saja memasuki kamar mandi, Lu Wen berdiri dari tempat tidur, menatap Guo Yu yang sedang bersiap memasuki kamar mandi untuk melayani Yue Zong. Dia berkata, "Kemana kamu berpikir untuk pergi?" Guo Yu dengan patuh dan pelan berkata, "Aku melayani Tuan." Meskipun kecantikan Guo Yu yang mempesona jauh lebih dari Lu Wen, tempatnya di hati Yue Zong tidak dapat dibandingkan dengan Lu Wen. Guo Yu sangat jelas tentang masalah ini, oleh karena itu dia tidak berani sedikit pun mengabaikan Lu Wen. Di antara kelompok Yue Zong, hanya Valkyrie Ji Qingwu yang anggun dan kepribadian Chen Yao yang luar biasa yang dapat dibandingkan dengan kecantikan dan pesona Guo Yu. Mereka adalah tiga wanita tercantik di antara kelompok Yue Zong. Lu Wen menatap Guo Yu sambil berkata, "Saat aku di sini, semua hal seperti ini akan kulakukan sendiri." Mengerti, Lu Wen masih muda, tetapi dia sudah mulai belajar untuk mempertahankan kekuatannya sendiri. Meskipun dia dengan enggan meyakinkan dirinya sendiri untuk berbagi Yue Zong dengan wanita lain, tetapi dia masih menginginkan posisi tertinggi di hati Yue Zong. Guo Yu berkata dengan suara rendah, "Ya." Saudari Wen Wen, melihat Guo Yu mengakui kekalahan, Lu Wen berhenti bersikap agresif, terlebih lagi dia memasuki pemandian dengan langkah besar. Guo Yu menatap punggung Lu Wen, jari-jarinya yang cantik saling bertautan. Mata besarnya yang indah memancarkan cahaya aneh. Yue Zong dengan nyaman berendam dalam air panas bak mandi. Melihat Lu Wen masuk, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya untuk bertanya, "Mengapa kamu datang?" Lu Wen yang dibungkus handuk mandi putih bersih, melangkah ke arah Yue Zong, tersenyum dia dengan menawan bertanya pada Yue Zong, "Kakak Yue Zong, apakah aku cantik?" Dalam kabut yang mengepul, handuk putih yang dibungkus Lu Wen memperlihatkan sejumlah besar kulit muda yang sehat, cocok dengan sepasang mata hitam dan putihnya yang besar dan berair, dan dadanya yang meledak, seorang wanita muda yang cantik dan sehat. Melihat Lu Wen seperti ini, hati Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat sedikit berkata, "Cantik." Mulut Lu Wen membangkitkan lengkungan yang indah. Dia melangkah ke dalam bak mandi, dan bersandar di dada Yue Zong. Sebagian aroma wanita muda itu menggelembung dari tubuhnya ke hidung Yue Zong. Yue Zong memeluk Lu Wen dengan cara yang sangat alami, kulitnya elastis dan berkilau seperti sutra. Mata Lu Wen berubah menjadi dua kabut bundar, menoleh dan memeluk Yue Zong. Mengambil inisiatif, dia mencium bibir Yue Zong. Lidahnya yang kecil dan lidah Yue Zong saling bertautan. Setelah beberapa saat, bibir mereka terbuka, Lu Wen sedikit terengah-engah, wajahnya memerah dengan dua lingkaran merah besar, dia mendekat ke telinga Yue Zong, meniup dengan lembut, menggunakan suara malu-malu dan menawan, dia berkata, "Kakak Yue Zong menginginkanku." Pada saat yang sama Lu Wen menggunakan tubuhnya yang berkembang dengan baik melebihi teman-temannya untuk menggosok tubuh Yue Zong. Yue Zong bahkan bisa merasakan dua buah ceri, sensasi yang indah di tubuhnya. Yue Zong adalah pria yang sehat dan kuat, hasratnya benar-benar menyala. Dia memeluk Lu Wen, langsung menekannya ke dinding, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan atau kelembutan yang dia dorong. Alis Lu Wen berkerut, jejak darah mengalir keluar, tanpa ada yang mengajarinya, dia diam-diam menyanjung, "Kakak Yue Zong, aku sekarang milikmu. Teruslah bercinta denganku." Yue Zong menjadi semakin bersemangat, mulai menikmati keindahan tubuhnya. Kamar mandi yang beruap itu menggemakan suara seorang pria yang terengah-engah dan erangan seorang wanita, berbaring di tempat tidur, Yue Zong menggendong Lu Wen di lengannya dan berkata, "Bagaimana kau tahu begitu banyak trik?" Lu Wen berbaring di pelukan Yue Zong, mendengar kata-katanya dengan tatapan kosong, "Ada banyak yang online. Apakah kau tidak menyukainya?" Yue Zong tersenyum, dia mencium keningnya, "Aku suka. Pemuda generasi ini memiliki lebih banyak akses ke informasi daripada generasi Yue Zong. Karena sifat Lu Wen yang unik, dia memahami banyak hal lebih dari seorang gadis biasa." Lu Wen seperti anak kucing kecil yang meringkuk di dada Yue Zong, sangat puas pergi tidur, "Aku lelah. Ayo tidur." Yue Zong memasuki dunia tidur sambil memeluk Lu Wen. Hari kedua, Yue Zong terus membawa truk penuh orang untuk membersihkan kendaraan di jalan raya. Zhang Xiang membawa 8 orang bersenjata dan mengendarai 2 jeep ke arah desa Masan. Dia tahu harimau tidak akan memberinya sepotong pun kue gudang senjata. Dia hanya bisa mundur dan mencoba lain kali.
pergi ke desa Masan untuk mengumpulkan persediaan. Setelah memasuki desa Masan, seorang pria bersenjata melihat ladang penuh sisa-sisa zombie, matanya dipenuhi ketakutan, betapa parahnya. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh 3 orang? Pria bersenjata lain yang melihat sisa-sisa zombie tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalami perubahan besar dalam penampilannya. Zombie di sini melebihi 100. Ada juga zombie bayangan hantu. Bagaimana mereka melakukannya? Zombie bayangan hantu adalah zombie tipe S1. Mereka adalah sakit kepala terbesar Tiger, yang paling tidak ingin dia hadapi. S1 cepat, terlebih lagi mereka tidak takut peluru. Jika kepalanya tidak meledak, mereka pada dasarnya tidak dapat dibunuh. Terakhir kali Tiger datang ke sini, beberapa saudara ditangkap oleh tipe S1, akhirnya terinfeksi. Zhang Xiang menendang pria bersenjata itu di pantat, memarahi, siapa yang peduli bagaimana dia melakukannya. Cepat, pergi ambil perlengkapan ayah. Pria bersenjata itu tidak berani berbicara lagi, dengan cepat berlari ke sebuah rumah, ya. Saudara Xiang, daging yang diawetkan, itu 1 kek. Kita akan membuat banyak kali ini. Beras. Toples atau beras ini berisi puluhan kek. Orang-orang bersenjata itu bolak-balik dari rumah, sering kali melontarkan pujian. Seperti yang Tiger duga, perbekalan desa Masan tidak dapat diangkut sepenuhnya oleh truk Dongfeng milik Yue Zong. Beberapa perbekalan masih berserakan di desa. Zhang Xiang melihat perbekalan yang dirampas bawahannya dari desa, suasana hatinya tidak bisa tidak menjadi lebih baik. Tiba-tiba dari antara 2 rumah, kucing mutan yang sama melompat seperti kilat. Ia menerkam seorang pria bersenjata yang melemparkannya ke tanah, mematahkan tenggorokannya dalam 1 gigitan. Pria bersenjata itu tidak punya cara untuk melawan, segera mati. Harimau, ada harimau. Tak jauh dari sana, seorang pria bersenjata melihat kucing bermutasi dengan tubuh panjang seperti macan kumbang. Dengan ekspresi ngeri, dia berteriak. Pada saat yang sama dia mengayunkan senjatanya, menyemburkan api yang ganas ke arah kucing bermutasi itu. Pria bersenjata lainnya juga ketakutan. Menjatuhkan perlengkapan di tangan mereka dengan cepat meraih senjata mereka dan mulai menyemburkan api senapan mesin ke arah kucing bermutasi itu. Sejumlah besar peluru membentuk tirai api di wilayah yang ditempati kucing bermutasi itu. Namun pada saat pertama kucing itu melompat ke atap, terus melaju dengan kecepatan yang lebih cepat, ia menghindari sejumlah besar peluru. Hampir tidak ada peluru yang masuk ke tubuhnya, membuat beberapa lubang berdarah. Jika itu adalah hewan biasa, seperti harimau yang terkena senapan, kekuatannya akan sangat rusak. Namun kucing bermutasi itu masih memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Bahkan lebih marah, kecepatannya menjadi lebih cepat. Di atap ia terus melompat, mendekati kelompok Zhang Xiang. Mundur, mundur, cepat nyalakan mobil. Zhang Xiang berlari ke kendaraan, berteriak kepada pengemudi. Kecepatan kucing mutan itu terlalu cepat, menembak kepalanya terlalu sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani gerombolan ini. Begitu kucing mutan itu mendekat, Zhang Xiang tidak akan cocok. Pengemudi itu dengan cepat menyalakan kendaraan, melaju jauh. Orang-orang bersenjata itu juga menyerah untuk melawan. Satu persatu melompat ke arah kendaraan. Saudara Xiang, aku masih belum naik, tunggu aku. Seorang pria bersenjata bereaksi selangkah terlalu lambat, tidak dapat melompat ke dalam jeep. Dia segera berteriak penuh keputusasaan. Zhang Xiang seperti dia tidak mendengar, hanya mendesak pengemudi, cepat. Lebih cepat, persetan denganku, kita mati bersama. Pria bersenjata itu putus asa, dengan marah dia mengangkat senjatanya ke 2 jeep yang jauh dan melepaskan tembakan. Peluru beterbangan tidak teratur, tidak ada satu peluru pun yang mengenai kedua jeep itu. Pria bersenjata itu ingin mengisi ulang, tetapi kucing mutan itu mendorongnya ke tanah. Satu gigitan mengiris tenggorokannya, menyemprotkan darah kemana-mana. Setelah menjatuhkan pria bersenjata itu, kucing bermutasi itu menatap 2 jeep yang jauh. Sebuah cakar merobek perut pria bersenjata itu. Menjatuhkan kepalanya, ia melahap dalam suapan besar. Sialan, tempat ini masih memiliki monster seperti itu. Zhang Xiang melirik ke belakang dengan kaget, memarahi. Kali ini dia kehilangan 2 saudara laki-laki, kekuatannya sekali lagi sangat melemah. Itu membuatnya sangat sakit. Setelah ZAG, siapapun yang kuat, siapapun yang memiliki kekuatan senjata yang lebih kuat, adalah bosnya. Zhang Xiang kehilangan 2 orang bersenjata kali ini, sangat memengaruhi kekuatannya. Di jalan, Zhang Xiang memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi,
dan pada saat yang sama hatinya dipenuhi dengan pikiran jahat. Aku harus membunuh Yue Zong. Itu dia, jika bukan karena dia, aku tidak akan menjadi seperti ini. Aku harus membunuhnya. Begitu Zhang Xiang kembali ke desa selalu cerah, Tiger mengirim orang untuk menginventarisasi persediaan. Melihat daftar barang yang dibawa Zhang Xiang, alis Tiger berkerut. Dia bertanya, ada apa dengan persediaan? Bawahan Zhang Xiang menemukan beberapa persediaan, tetapi mereka tidak dapat mengangkut banyak sebelum penyergapan kucing mutan. Mereka menjatuhkan sebagian besar persediaan untuk melakukan serangan balik, ketika mereka melarikan diri tidak banyak barang yang dimuat ke dalam kendaraan. Zhang Xiang tersenyum kecut, saudara Tiger, di desa Masan masih ada monster seukuran harimau. Dia menyergap kita, saya juga kehilangan 2 orang. Tiger melihat senyum Zhang Xiang yang dipaksakan, hari ini sulit bagimu. Kembalilah ke rumah dan beristirahatlah. Bersantailah sedikit besok dan sesuaikan keadaan pikiranmu. Zhang Xiang memperlihatkan senyum kepada harimau, lalu dia berbalik dan pergi, terima kasih saudara Tiger. Aku akan pulang. Setelah Zhang Xiang kembali ke rumah, wajahnya tenggelam, menjadi tidak sedap dipandang. Tiger menatap punggung Zhang Xiang dengan tatapan termenung keesokan paginya. Tiger membawa 36 orang bersenjata ke alun-alun kota. Tiger berjalan ke tempat Yue Zong dan kelompoknya yang sedang sarapan dan dengan antusias berkata, apa kabar? Sudah siap. Berapa banyak orang yang kalian rencanakan untuk dibawa? Yue Zong menunjuk ke Chen Yao dan Ji Qingwu sambil berkata, sudah siap. Kakak Tiger, aku akan membawa mereka berdua. Ji Qingwu hanya selangkah lagi dari level 10. Setelah naik ke level 10, poin keterampilan dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat besar. Alis Tiger berkerut, menatap Qiyang dan Wang Suang, apakah membawa? Mereka berdua sudah cukup, bagaimana kalau membawa Qiyang dan Wang Suang juga? Dalam pemikiran Tiger, pria selalu lebih kuat daripada wanita. Dia meragukan kekuatan Ji Qingwu dan Chen Yao. Secara realistis, di ZAG, wanita seperti Ji Qingwu yang berani bertarung dengan zombie dari jarak dekat sangat sedikit. Terutama mengingat sangat sedikit pria yang memiliki keberanian seperti ini. Yue Zong berkata, jangan khawatir. Jika kita bertiga tidak bagus, maka Qiyang dan yang lainnya tidak akan berguna jika mereka datang. Bagus. Kalau begitu, ayo berangkat. Selesai berbicara, Tiger memimpin Yue Zong keluar. Iring-iringan mobil berbelok memasuki sebuah desa kecil, lalu jalan kecil di sepanjang desa berubah menjadi gunung kecil yang dikelilingi hutan. Setelah memasuki gunung, jalan berkelok-kelok dan berkelok, sebuah kamp militer skala kecil muncul di depan mata mereka. Melihat kamp militer kecil itu, mata Yue Zong memancarkan cahaya main-main, jadi di sini, jika bukan karena orang-orang yang membimbing, pada dasarnya mustahil untuk menemukannya. Yue Zong jelas tidak ingin melepaskan lengan kamp militer skala kecil itu. Tidak peduli apakah itu berurusan dengan orang-orang, zombie, atau monster mutan, memiliki senjata itu akan sangat berguna. Tiger memerintahkan iring-iringan mobil untuk berhenti setelah hanya melihat bayangan kamp militer. Tiger datang ke sisi Yue Zong, saudara Yue Zong, kamp itu ada di sana. Kita tidak dapat mendekat, telinga hewan peliharaan mereka waspada. Jika kita lewat, mereka bisa menyerbu. Ikuti aku, kata Yue Zong kepada Ji Qingwu dan Chen Yao, satu tangan memegang Stinger 2, satu tangan memegang pedang tang imitasi. Di sisinya mengikuti tulang putih kerangka khusus, dan mereka dengan hati-hati menyelinap ke arah pangkalan. Ji Qingwu dan Chen Yao mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Sambil berbaris maju, Yue Zong tiba-tiba bertanya, Chen Yao, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan manipulasi tanaman? Awalnya Ji Qingwu mengambil buku keterampilan level 3 manipulasi tanaman. Yue Zong tahu Ji Qingwu mengambil rute pertempuran jarak dekat, dia hanya bisa mengambil buku keterampilan level 3 yang berharga dan membuat sahabatnya Chen Yao mempelajarinya, memberi Chen Yao satu keterampilan bertahan hidup lagi. Di dunia dewa dan iblis, kekuatan sihir adalah kekuatan yang membangkitkan rasa takut, tetapi kondisi penggunaannya sangat keras. Karena itu, tanpa jenis keterampilan bertahan hidup, akan sangat sulit untuk bertahan hidup tanpa tim. Diperlukan keterampilan tambahan lainnya untuk melakukannya. Chen Yao mengangguk, iya. Yue Zong melihat ketika buku keterampilan keluar. Chen Yao tidak ingin menyembunyikan fakta ini. Yue Zong berkata dengan suara rendah, keterampilan manipulasi tanamanmu telah mencapai level berapa?
Chen Yao ragu-ragu sejenak. Dia membuka mulutnya dan berkata, aku dapat memanipulasi rumput biasa di padang rumput untuk tumbuh dengan cepat, menjerat musuh. Orang normal tidak akan bisa melepaskan diri. Kekuatan Chen Yao terlalu rendah. Bahkan jika manipulasi tanaman adalah keterampilan level 3, dia tidak dapat menggunakan keterampilan itu dengan kekuatan yang sangat besar. Jika level kekuatan Yue Zong tinggi, manipulasi tanaman benar-benar merupakan kemampuan yang menakutkan. Yue Zong sedikit mengangguk, tidak lagi berbicara. Keempat orang itu dengan hati-hati menyelinap ke kamp militer untuk menyergap. Yue Zong berbaring tengkurap di padang rumput di depan kamp militer, menatap kamp militer dari jauh. Dia melihat di pangkalan militer kecil, beberapa lusin zombie. Mereka mengenakan pakaian militer dan membawa senjata, berdiri kosong tanpa bergerak. Anjing mutan, Yue Zong mengintip dari jauh. Dia mencari jejak kaki anjing mutan itu. Yue Zong ingin melihat dengan jelas kekuatan anjing mutan itu dan kemudian membuat rencana. Jika anjing mutan itu adalah monster level 30+, Yue Zong tidak akan ragu untuk memilih mundur. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir mereka bisa menangani lebih dari 4 monster level 30. Yue Zong berbaring di tanah terus-menerus melihat sekeliling. Dia mencoba menemukan petunjuk, tetapi dia tidak memperoleh jejak apapun. Tiba-tiba, di belakang Yue Zong terdengar semburan tembakan senapan dan suara mesin mobil. Tidak bagus. Cepat pergi, mereka ada di belakang. Warna wajah Yue Zong berubah, dan dia melangkah cepat ke belakang seperti meteor. Chen Yao dan Ji Qingwu mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Yue Zong berlari sepanjang jalan sambil mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba dari sisinya, seekor anjing mutan yang seluruhnya hitam, sekuat liger, melesat keluar bagaikan anak panah dari semak-semak. Ia membuka mulutnya yang berdarah lebar seperti mangkuk pengorbanan dan menggigit Yue Zong. Yue Zong hendak diinjak oleh anjing itu, White Bones yang mengikuti dari dekat di sisi Yue Zong, melesat maju bagaikan anak panah, menghalangi di depan Yue Zong. Anjing mutan itu menyerbu tubuh White Bone, menggigit dengan kejam, tanpa diduga mematahkan bahu kanan White Bone, membuat potongan-potongan tulang beterbangan. Peluru senapan tidak dapat menembus tubuh White Bone setelah melewati penguatan rangka. Tanpa diduga, ia hancur oleh satu gigitan anjing mutan itu. Kekuatan besar gigitan anjing mutan itu dapat terlihat. Jika Yue Zong digigit, bahkan dengan pakaian pelindung, ia akan menderita kerusakan berat. Saat White Bones digigit bahunya, Yue Zong mengangkat stinger 2-nya, melepaskan 3 tembakan ke arah anjing mutan itu. Ketiga peluru itu menghantam tengkorak anjing mutan itu. Tengkorak anjing mutan itu meledakkan 3 lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Tak berdaya, ia jatuh ke tanah. Sebuah bola pengalaman besar membanjiri tubuh Yue Zong. TL, aku akan menyebut lampu bundar sebagai bola pengalaman mulai sekarang. Itulah mereka. Sebuah buku keterampilan, 2 kotak putih, dan 100 koin kehidupan muncul di dekat tubuh anjing mutan itu. Yue Zong dengan cepat menyendok benda-benda ini ke dalam ranselnya. Lalu dia melihat White Bones. Demi menyelamatkan Yue Zong, bahu kanan White Bones dipatahkan oleh anjing mutan itu. Selama tengkorak White Bones tidak hancur, ia bisa memulihkan potongan-potongan tulang yang terjatuh. Namun, jika tulang itu benar-benar hancur oleh seseorang, ia tidak bisa mengembalikan serpihan tulang itu kembali ke dalam tubuh kerangkanya. White Bones berjalan ke arah anjing mutan itu. Menggunakan tangannya untuk menggali tengkorak anjing mutan itu, ia mengaktifkan keterampilan eksploitasi tulang. Dalam satu tarikan, tulang belakang anjing mutan itu diekstraksi oleh White Bones. White Bones terus-menerus menusuk ke setiap bagian tubuh anjing mutan itu. Sebuah saluran cahaya hitam menyala, tulang-tulang itu sepenuhnya diserap oleh White Bones. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Selamat, kerangka khususmu berhasil menggunakan keterampilan eksploitasi tulang yang menyerap kerangka anjing mutan, kekuatan 10. Sebuah suara aneh langsung bergema di lautan pikiran Yue Zong setelah menyerap kerangka anjing yang bermutasi. Baju besian mulai menyebar di tubuh White Bone menjadi lapisan tipis, membungkus seluruh tubuhnya. Yue Zong tidak berhenti, dengan cepat maju ke depan. Setelah evolusi White Bone selesai, ia kembali membayangi Yue Zong. Ketika Yue Zong muncul di depan iring-iringan mobil, pemandangan berdarah yang menyedihkan memasuki pandangannya. Tubuh yang terpotong-potong dan mayat manusia yang terpenggal ada di mana-mana. 3 anjing mutan besar seukuran liger melompat ke arah 12 penembak yang tersisa,
memburu manusia. Wajah 12 penembak yang tersisa ditulis dengan keterkejutan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki metode untuk memahami lintasan gerakan anjing mutan. Sebuah jeep terbalik di jalan, menghalangi jalan. Di kejauhan, sebuah Hummer dengan liar melarikan diri ke arah mereka. Tiger memegang sub mesin tipe 79 dan tanpa henti menembaki ketiga anjing mutan itu. Dia berteriak, "Jangan panik. Semua orang jangan panik, bertahanlah, tembak. Siapapun yang berani lari, ayah akan menembakmu." Anjing mutan Lu-20 memiliki kelincahan dan stamina yang sangat tinggi, cakar dan gigi tajam yang dapat merusak baja. Yue Zong melihat ketiga anjing mutan yang hidup itu merasakan informasi masuk ke dalam pikirannya. Di bawah organisasi Tiger, kedua belas pria bersenjata itu menyebarkan api tanpa henti, memukul mundur serangan ketiga anjing mutan itu. Ketiga anjing mutan itu tidak kebal terhadap peluru dan bilah pisau. Senapan mesin ringan tipe 79 kaliber 7,72 mm mampu melukai mereka. Mata Tiger melihat Yue Zong dari jauh. Dia dengan mendesak berteriak, "Yue Zong, cepat selamatkan aku. Kamu hanya perlu menyelamatkanku, aku akan memberimu beberapa wanita cantik. Di rumahku, aku memiliki lebih banyak wanita cantik dan seksi daripada Guo Yu." Yue Zong menatap Tiger, pikirannya melintas dalam pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Memutar ke samping, dia mendekati kelompok Tiger. Jika mereka bergegas maju, peluru terbang liar bisa menjatuhkan mereka. Dia mengenakan armor pelindung level 3 yang dapat menghentikan tembakan, tetapi kepalanya tidak memiliki perlindungan apapun. Satu peluru dapat menjatuhkannya. Seorang pria bersenjata menarik pelatuk, tetapi tidak ada peluru yang keluar. Pikirannya panik, segera mencari-cari tubuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, sebagian besar pria bersenjata berhenti menembak. Senapan mesin tipe 79 menembak dengan cepat, mereka menghabiskan semua peluru mereka. Hanya ada dua senapan tipe 81 yang masih menembak. Melihat pemandangan ini, para pria bersenjata yang tersisa tidak dapat bertahan. Mereka berpencar dalam kebingungan, melarikan diri kemana-mana. Pikiran setiap orang memiliki pikiran yang sama. Mereka tidak perlu berlari lebih cepat dari anjing mutan. Mereka hanya perlu berlari lebih cepat dari rekan-rekan mereka. Tiger juga menyerah, melarikan diri ke hutan. Yue Zong masih puluhan meter dari Tiger. Jika Tiger tetap tinggal, bahkan Yue Zong tidak bisa menyelamatkannya. Tiger baru saja melarikan diri beberapa langkah ketika seekor anjing mutan menyerbunya ke tanah seperti seekor harimau. Membuka mulutnya yang berdarah, ia mematahkan leher Tiger dari belakang. Karakter yang ambisius dan kejam yang memiliki tujuan tinggi ini mati seperti itu, di mulut seekor anjing mutan. Yue Zong bergegas dan meraih senapan mesin ringan tipe 79 miliknya pada saat yang sama. Dia dengan sangat tenang menembak ke arah anjing mutan itu. Setelah mempelajari keterampilan kontrol senjata api, kemampuan Yue Zong dapat dibandingkan dengan seorang prajurit yang telah melalui beberapa tahun latihan target. Dalam jarak 20 meter, lusinan peluru melewati tubuh anjing mutan itu, menciptakan lubang berdarah demi lubang berdarah. Anjing mutan itu marah. Meninggalkan perburuan yang telah disiapkannya pada orang-orang bersenjata itu, dia bergegas menuju Yue Zong. Mata Yue Zong memancarkan cahaya dingin. Ketika dia hanya berjarak 5 meter dari anjing mutan itu, dia memulai keterampilan langkah bayangan. Kecepatannya melonjak ke keadaan yang sangat menakutkan. Keadaan langkah bayangan Yue Zong bagaikan iblis yang melangkah keluar, menghindari serangan anjing bermutasi di saat puncak. Memanfaatkan momen saat anjing bermutasi itu menyerbu dengan kekuatan penuh, sebilah pedang halus menebas leher anjing itu hingga kepalanya terpental. Mayat anjing mutan itu terus menyerbu ke depan dalam jarak pendek, akhirnya jatuh ke tanah. Sebuah bola pengalaman besar terbang keluar dan menyerbu tubuh Yue Zong. Selamat, naik ke level 18. Tolong bagikan 2 poin status. Menyerap bola pengalaman yang terkumpul dari 2 anjing bermutasi level 20 dan zombie sebelumnya, Yue Zong bergegas naik ke level 18. Kekuatan 1 poin, stamina 1 poin. Pikiran Yue Zong bertindak. Setelah memilih statusnya, dia bergegas menuju 2 anjing mutan yang tersisa. Dalam mode langkah bayangan, kelincahan Yue Zong secara samar-samar mengalahkan kedua anjing mutan itu. Dia bisa menghancurkan mereka dengan seenaknya. Yue Zong meningkatkan kekuatannya berkali-kali, terlebih lagi dia memiliki status kecepatan tambahan dari pakaiannya. Jika dia tidak menggunakan langkah bayangan,
dia masih hampir berada di level yang sama dengan kedua anjing itu. Meskipun mereka level 20, kedua anjing bermutasi itu beberapa kali lebih lemah dari para pemburu bos. Mereka tidak sama dengan zombie yang benar-benar kehilangan kemampuan berpikir mereka. Itu membuat anjing bermutasi jauh lebih sulit ditangani daripada zombie. Melihat Yue Zong menjatuhkan salah satu rekan mereka, dua anjing yang selamat meninggalkan perburuan orang-orang bersenjata yang tersisa. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri mereka menyelimuti Yue Zong. Mata Yue Zong bersinar dingin. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, dia bergegas menuju kedua anjing itu seperti anak panah. Pada saat mereka akan bersentuhan, tubuhnya sedikit condong. Pedang tang imitasi menghunus tubuh anjing bermutasi itu. Itu dipotong menjadi dua bagian. Darah kotor memercik, dan organ serta usus meluncur keluar. Anjing lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan menerkam seperti harimau. Ia menyerbu ke arah Yue Zong seperti petir. Tubuh Yue Zong sedikit membungkuk. Dalam satu gerakan cepat, ia menggambar garis di leher anjing yang bermutasi itu. Tak lama setelah kepalanya terpisah dari tubuhnya, mayatnya jatuh ke tanah. Betapa ekstremnya, aneh, bagaimana ia bisa sekuat itu? Orang-orang bersenjata yang selamat menatap Yue Zong yang telah membunuh 3 anjing yang bermutasi. Mata mereka penuh dengan ketakutan dan kekaguman. Ketiga anjing yang bermutasi itu membuat mereka takut, namun mereka tahu bahwa dari 26 orang bersenjata, 20 orang terbunuh, dan mereka masih tidak dapat menjatuhkan seekor anjing pun. Yue Zong sendiri tiba-tiba membunuh 3 anjing. Kekuatannya terlihat jelas. Ketiga anjing itu menjatuhkan 1 buku keterampilan, 1 kotak hijau, 3 kotak putih, dan 300 koin kehidupan. Yue Zong melangkah mendekat dan memasukkan barang-barang dunia dewa dan iblis itu ke dalam tasnya Jikingwu dan Chen Yao akhirnya menyusul setelah Yue Zong memenggal kepala keempat anjing yang bermutasi itu. Statistik Jikingwu juga terfokus pada kelincahan, tetapi dia harus membela Chen Yao, yang membuatnya sangat lambat. Yue Zong berjalan ke tubuh Tiger. Melihat tubuh Tiger, alisnya sedikit berkerut. Tiger adalah karakter yang ambisius dan kejam. Dia mampu mengendalikan orang-orang bersenjata di desa selalu cerah. Begitu dia meninggal, keseimbangan desa hancur. Yue Zong ingin meninggalkan rencana itu dengan diam-diam. Yue Zong merendahkan suaranya dan berteriak sambil melihat ke 6 orang bersenjata yang tersisa, mulai sekarang, kalian bergabung denganku. Kalian sekarang adalah bawahan langsungku. Kalian harus benar-benar mendengarkan perintahku. Mengerti? Ke-6 orang bersenjata itu saling memandang dalam keadaan bingung. Mereka tidak pernah mengira Tiger akan mati, dan sekarang Yue Zong ingin menggabungkan mereka. Seorang pria bersenjata mengumpulkan keberanian untuk melawan Yue Zong. Kamu bukan bos desa selalu cerah. Atas dasar apa kamu bisa menggabungkan kami? Begitu pria bersenjata itu selesai berbicara, White Bones yang berdiri di samping Yue Zong melesat maju seperti anak panah, mengayunkan kapaknya seperti angin puyuh. Kapak itu menebas tengkorak pria bersenjata itu hingga kepalanya melayang, membumbung ke langit, darah menyembur kemana-mana. Kelima pria bersenjata itu terkejut, dengan gugup menggenggam senapan serbu mereka, tidak berani bertindak gegabah sedikit pun, bahkan mereka tidak berani mengarahkan senjata mereka ke Yue Zong. Melihat pria bersenjata itu dipenggal oleh Yue Zong, alis Chen Yao berkerut, dan dia melihat ke arah Jikingwu. Jikingwu menggelengkan kepalanya ke arah Chen Yao. Yue Zong dengan dingin menatap pria bersenjata itu sambil berkata, menolakku sama saja dengan mati. Kalian semua dapat memilih, tunduk pada perintahku, mendengarkan perintahku, atau mati di sini. Taat, taat, aku patuh pada perintahmu. Yue Zong, aku ingin menjadi bawahanmu. Saudara Yue, aku ingin menjadi bawahanmu. Kelima pria bersenjata yang tersisa bersaing dengan seruan satu sama lain. Tiger, pria yang mereka ikuti, sudah mati. Mereka juga mengira mereka akan meninggal. Mampu mengikuti orang kuat seperti Yue Zong adalah keberuntungan di ZAG. Nyalakan mobilnya, kita kembali ke desa selalu cerah. Yue Zong segera naik ke kendaraan dan memerintahkan seorang pria bersenjata untuk mengemudi. Kendaraan yang digulingkan oleh anjing mutan itu sudah didorong keluar dari jalan oleh White Bones. 2 jeep dan sebuah truk Dongfeng membentuk iring-iringan mobil yang berangkat menuju ke arah desa selalu cerah. Bos, bos, harimau mati, harimau mati. Seseorang di bawah Zhang Xiang memasuki kamarnya sambil berteriak. Pada saat itu di dalam kamar 3 wanita cantik mengenakan pakaian kulit hitam terbuka berlutut di tanah seperti anjing,
berusaha sekuat tenaga untuk melayani Zhang Xiang. Apa, Tiger mati? Zhang Xiang awalnya marah karena diganggu saat melatih wanita cantik. Setelah memahami kata-kata bawahannya, wajahnya berubah. Dia menendang seorang wanita cantik yang berlutut di depannya, terus bertanya, Chen Yuan, apakah kamu yakin? Kamu melihatnya sendiri. Chen Yuan berbicara dan menatap wanita cantik yang mengenakan kulit hitam pada saat yang sama, aku yakin, aku melihatnya sendiri. Anjing-anjing mutan itu berputar di belakang kami dan mulai menyerang. Kami melarikan diri ke hutan. Hal terakhir yang kulihat adalah seekor anjing mutan menerkam tubuh Tiger, menggigit lehernya. Chen Yuan adalah orang di bawah komando Tiger yang telah disuap oleh Zhang Xiang. Wajah Zhang Xiang menjadi senang, menepuk bahu Chen Yuan sambil berkata, bagus. Bagus, kamu melakukannya dengan baik. Chen Yuan tunggu sebentar sampai masalah ini berlalu. Ketiga wanita ini, akan kuberikan padamu. Chen Yuan dengan senang berkata, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Selesai berbicara, Zhang Xiang segera meninggalkan tempat itu, mengumpulkan 7 anteknya, dan melengkapi mereka sepenuhnya. Mereka bergegas ke rumah kecil bergaya barat tempat Lei Zhen tinggal. Lei Zhen sedang berolahraga. Dia melihat Zhang Xiang membawa anak buahnya mendekat. Sambil mengangkat alis, dia bertanya, Zhang Xiang, apa yang terjadi? Kedua anak buah Lei Zhen mengangkat senjata mereka dan membidik Zhang Xiang. Mata Zhang Xiang memerah, sambil menangis dia berkata, kakak Lei, Chen Yan mengkhianati Tiger. Dia dan Yue Zong bersekutu untuk membunuh Tiger. Ini menurut Chen Yuan yang pergi bersama Tiger. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan memberitahuku. Kami akan menyembunyikannya. Kakak Lei, kamu harus membalas dendam untuk Tiger. Lei Zhen segera mengerti berita itu dan berteriak. Dengan marah, apa? Chen Yan berani mengkhianati Tiger. Lei Zhen menatap Chen Yuan, dengan dingin bertanya, Chen Yuan, bicaralah padaku. Apakah yang dikatakan Zhang Xiang benar? Kamu berani berbohong, ayah akan melemparkanmu ke zombie. Chen Yuan berkata sambil menangis, kakak Lei. Semua yang dikatakan Xiang benar. Lin Yu dan aku melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kamu harus membalas dendam untuk Tiger. Lei Zhen sangat marah, meraih senapan mesin ringan tipe 79 dengan kedua tangan dia bergegas keluar, persetan dengannya. Wang Yuan, Li Jueji, ikut aku. Ayah ingin menguliti Chen Yan, dan melemparkannya ke zombie. Antek Lei Zhen juga mengikuti bergegas keluar. Setelah Lei Zhen pergi, Zhang Xiang memerintahkan Chen Yuan. Bawa beberapa orang untuk menangkap wanita yang dibawa Qi Yang dan Yue Zong sekarang. Qi Yang perlu ditangkap hidup-hidup, jika dia dipukuli tidak masalah. Cobalah untuk menangkap wanita lain hidup-hidup, jika Anda tidak bisa itu bukan masalah besar. Saya mengerti, bos. Chen Yuan mengangguk, dia bergegas keluar dengan 3 orang ke lokasi kelompok Qi Yang. Zhang Xiang bergerak cepat ke depan, menyusul Lei Zhen. Qi Yang, apa kau di sini? Aku Dagouzi. Di villa tempat kelompok Yue Zong tinggal, Dagouzi bergegas mendekat dan berbicara dengan cemas. Qi Yang keluar dari villa sambil berkata, apa yang terjadi, Dagouzi? Qi Yang tahu bahwa Dagouzi adalah mata-mata Yue Zong di desa selalu cerah. Mereka tidak memiliki yayasan apapun di desa selalu cerah. Dagouzi setempat adalah satu-satunya sumber intelijen mereka. Dagouzi dengan bersemangat berkata, harimau itu mati. Ini adalah informasi yang kuterima dari seorang teman. Tatapan mata Qi yang menjadi serius. Ia berkata kepada para wanita yang sedang berbaring di halaman, menyiapkan makanan, dan mencuci pakaian, Wang Qian dan Zhang Xin segera tutup gerbang. Semua orang bersembunyi di rumah. Wang Suang dan Su Jingguan mengambil senjata. Selesai berbicara, Qi Yang mengambil senapan mesin ringan tipe 79 dan 3 klip lalu melemparkannya ke Dagouzi sambil berkata, terima kasih, Dagouzi. Setelah ini, kau adalah salah satu dari kami. Lindungi dirimu sendiri. Dagouzi menerima senapan mesin tipe 79 dan 3 klip, dan dia berlari ke villa dengan cepat. Dia hanya bisa menyebarkan berita. Sejauh menyangkut dirinya, dia tidak berani. Kedua wanita Wang Qian dan Zhang Xin segera menutup gerbang, bersembunyi di villa. Dengan cepat, desa selalu cerah mengeluarkan suara tembakan yang ganas. Chen Yuan membawa 3 orang ke depan villa dan berteriak, cepat buka gerbangnya. Chen Yuan menghadap gerbang dan berteriak, semua orang di dalam, dengarkan.
Keluarlah untukku. Saudara Xiang ingin melihat kalian semua. Jika kalian tidak keluar sendiri, maka jangan salahkan aku atas kekasaranku. Qi Yang berkata dengan dingin, enyahlah. Tidak seorang pun boleh memasuki gerbang ini sebelum Yue Zong kembali. Chen Yuan dengan marah berkata kepada 3 orang di bawah komandonya, hancurkan. 3 orang Chen Yuan menyebarkan semburan api ke arah kunci gerbang, meledakkannya dengan ledakan, lalu sebuah tendangan membukanya. Qi Yang memegang senapan mesin ringan tipe 79 miliknya berbaring di sudut. Ketika gerbang terbuka, dia dengan tenang menarik pelatuknya. Senjatanya menyemburkan peluru seperti lidah api di pintu. Kedua pria bersenjata itu tertembak tak berdaya ke tanah. Salah satu dari mereka terbunuh di tempat, yang lain tertembak di kaki. Pekerjaan Qi Yang diubah menjadi prajurit. Dia juga memiliki keterampilan kerja kontrol senjata api. Keterampilan menembaknya dapat dibandingkan dengan prajurit yang telah melalui pelatihan yang ketat. Chen Yuan terkejut. Sambil berjongkok, dia berguling ke samping. Penembak lainnya melesat ke sisi lain gerbang. Sakit, tolong. Penembak yang tertembak di kaki itu berteriak sangat keras, sambil meronta kesakitan di tanah. Persetan dengannya, terlalu ganas, tegur Chen Yuan. Melihat ke villa itu, dia entah bagaimana tidak tahu harus berbuat apa. Penembak dari desa selalu cerah adalah gerombolan orang yang tidak pernah menjalani pelatihan militer yang ketat. Mereka adalah orang-orang biasa yang memegang senjata. Chen Yuan tidak tahu bagaimana menyerang posisi Qi Yang yang dijaga tanpa senjata berat. Kedua belah pihak menjadi buntu. Di sisi lain, Zhang Xiang dan Lei Zhen menggabungkan 2 kekuatan besar mereka bersama-sama, dan mereka menuju pasukan Chen Yan untuk menyerang. Sedikit lengah, pasukan Chen Yan menderita kerugian besar, kehilangan 4 saudara laki-laki. Chen Yan, Chen Xi, dan 2 penembak lainnya mundur ke sebuah rumah kecil bergaya barat untuk bertahan. Zhang Xiang memerintahkan serangan dan memarahi dalam benaknya pada saat yang sama, persetan dengannya. Si sampah Chen Yuan, bagaimana mungkin dia tidak membawa orang? Dibandingkan dengan Chen Yan, Zhang Xiang bahkan lebih takut pada Yue Zong. Karena itu, dia mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan desa selalu cerah. Dia sudah mempertimbangkan setiap aspek secara menyeluruh. Dia hanya perlu menangkap Qi Yang dan Lu Wen, lalu dia bisa memaksa penyerahan Yue Zong. Kecuali Tiger, Lei Zhen dan Chen Yan tidak layak dipertimbangkan oleh Yue Zong. Tiger membawa serta orang-orang bersenjata terkuat di sisinya setiap kali dia keluar. Zhang Xiang tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Dia hanya bisa dengan jujur menjadi anjing Tiger. Karena kekejaman Tiger, dia bahkan tidak akan tunduk jika kamu membunuh wanitanya. Tidak ada yang bisa menekan ambisi liar Tiger. Dari kejauhan terdengar suara mesin kendaraan yang menderu saat keduanya bertarung dengan sengit. Raut wajah Zhang Xiang berubah. Ia tidak mengira Yue Zong bisa kembali secepat itu. Yue Zong kembali secepat itu. Menurut perkiraan Zhang Xiang, Yue Zong seharusnya butuh waktu lama untuk melawan keempat anjing mutan itu. Dalam waktu ini ia bisa menguasai desa selalu cerah sepenuhnya. Ia tidak perlu takut dengan ancaman Yue Zong karena saat itu ia akan memiliki sandera. Yue Zong kembali, persetan dengannya, tanpa diduga membunuh saudara Tiger. Aku harus membalas dendam untuk saudara Tiger. Mata Lei Zhen berubah merah darah, menggeram. Ia mempercepat kelima anteknya ke pembukaan desa. Tiger memberi Lei Zhen kebaikan yang besar, tidak pernah meremehkannya. Lei Zhen bersikeras untuk membayar kembali segalanya untuk Tiger. Zhang Xiang melirik Lei Zhen yang pemarah, mencibir dalam benaknya, idiot. Ikut aku. Mempertimbangkan sejenak, Zhang Xiang membawa 8 orang di bawah komandonya menuju kediaman Yue Zong. Kita punya situasi. Hentikan mobilnya, keluar dan bersiap untuk pertempuran. Bunuh semua orang yang menghadapi kita dengan pistol. Alisnya berkerut, dan dia memberi perintah kepada pengemudi. Dari jauh Yue Zong mendengar suara tembakan yang intens. Pengemudi dengan cepat menghentikan kendaraannya. 5 orang bersenjata, Yue Zong dan Ji Qingwu semuanya keluar dari kendaraan. Kedua jeep itu tidak dapat menghentikan peluru. Dengan langsung menyerbu masuk, mereka pasti akan menjadi target yang bagus. Yue Zong juga tidak bisa menggunakan keahliannya untuk bermain di kendaraan. Mata Yue Zong memancarkan cahaya yang ganas. Dia mengeluarkan perintah yang mengerikan kepada White Bones, maju untukku, kecuali orang-orang yang bepergian denganku, bunuh semua orang yang membawa senjata.
Para pengikut setia Yue Zong dan wanita semuanya berada di desa selalu cerah. Dia sudah sangat marah. Pikirannya menjadi pembunuh. Menerima perintah Yue Zong, mata White Bones memancarkan sihir jiwa yang berapi-api, bergegas menuju desa selalu cerah seperti angin puyuh. Yue Zong menunjuk seorang pria bersenjata tinggi dan kurus di antara kelima orang itu yang tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun sambil berkata, "Liu Yan, aku mengangkatmu menjadi pemimpin regu kecil ini. Regu kecil ini akan mengikuti perintahmu. Setelah memasuki desa, siapapun yang mengarahkan senjata ke arah kita, merampok, memperkosa wanita, menjarah persediaan, semuanya akan dibunuh oleh kita. Aku akan pergi dulu dan membersihkan bajingan-bajingan itu." Liu Yan merasa senang di dalam hatinya. Berdiri tegak dia berkata, "Ya, Saudara Yue, aku menjamin penyelesaian misi." Kedua wanita Ji Qingwu dan Chen Yao berhati lembut. Sebelum ZAG, itu adalah sifat yang baik. Namun, mereka tidak dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan Yue Zong. Keduanya tidak dapat membunuh orang, atau melaksanakan perintah Yue Zong. Yue Zong juga hanya menyerahkan misi kepada orang-orang bersenjata yang sebelumnya berada di bawah komando Tiger. Sejauh menyangkut keandalan mereka, Yue Zong tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka tidak punya orang lain. Sosok Yue Zong melintas, mengikuti di belakang White Bones. Tembak, White Bones baru saja mendekati desa Always Bright. Lei Zhen meraung pada mereka yang berada di bawah komandonya. 6 orang bersenjata mengambil senapan tipe 81 dan senapan mesin ringan tipe 79 dan menembaki White Bones yang mendekat. White Bones melompat seperti monyet dalam pola zigzag, menghindari tembakan peluru. Beberapa peluru hanya mengenai pelindung tulangnya, tidak mampu mematahkan kerangkanya. White Bones sudah memiliki kebugaran fisik 3 kali lipat dari orang biasa. Gerakannya sangat lincah, menutup jarak 100 meter dalam sekejap mata. Sambil berlari di depan kelompok Lei Zhen, ia melompat tepat di depan Lei Zhen. Sambil mengayunkan kapaknya, tengkorak Lei Zhen terlempar. Darah berceceran di mana-mana. Mayat Lei Zhen yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Ahahaha. Ahahaha. Seorang pria bersenjata di samping diselimuti oleh semprotan darah Lei Zhen. Ia berteriak ketakutan. Menarik pelatuk, ia menyemprotkan darahnya dengan marah ke White Bones. Tubuh White Bones berkelebat, menghindari hampir semua peluru. Dia kemudian mengayunkan kapaknya, militan itu terpenggal, darah menyembur ke langit. White Bones, sejak Yue Zong memanggilnya, telah memenggal kepala para zombie. Sekarang, gaya bertarungnya telah membentuk kebiasaan yang khusus memenggal kepala mangsanya. Monster, berada dalam jarak dekat dengan White Bones yang ganas dan brutal, ditambah pemimpin mereka yang dipenggal. Keinginan pertempuran pasukan militer itu hancur dan mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Untuk mengurangi beban tubuh mereka membuang senapan tipe 81 dan senapan mesin ringan tipe 79 ke tanah. Membuang helm mereka, serta martabat mereka. Orang bisa melihat bahwa pemandangan ini benar-benar pemandangan yang memalukan. Catatan TL, melempar helm bisa berarti membuang pilihan penyelamatan hidup seseorang, juga bisa berarti membuang harga diri seseorang. White Bones bertekad untuk mengikuti perintah Yue Zong. Tampaknya muncul sebagai malaikat maut, dengan kapaknya, memenggal kepala para militan yang belum meninggalkan senjata api mereka. Dalam beberapa napas, para militan yang masih memegang senjata api mereka semua dipenggal. Mengambil keuntungan dari periode waktu ketika White Bones memenggal kepala para militan itu, sosok Yue Zong melintas, dia memasuki desa selalu cerah dan langsung bergerak menuju vilanya. Setelah White Bones selesai memenggal kepala musuh, dia bergegas mengejar Yue Zong. Tidak lama setelah Yue Zong pergi, Liu Yan bersama dengan 4 anggota timnya tiba di desa. Saudara Yue benar-benar hebat. Liu dan anggota tim lainnya, di desa, melihat mayat-mayat militan lainnya yang dipenggal. Dalam hati mereka takut tetapi juga merasa beruntung. Mereka merasa beruntung bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Tim 5 orang Liu Yan memegang senjata. Di satu sisi mereka mengumpulkan senjata api di tanah dan di sisi lain mereka tanpa ampun menembaki orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kebingungan dan merampok barang-barang. Tanda pisah. Chen Yuan, apa yang kamu makan? Mengapa kamu tidak menyerang di sini? Zhang Xiang tiba di kediaman kelompok Yue Zong. Melihat Chen Yuan bersembunyi di gerbang, dia marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk.
Jika dia tidak bisa menangkap teman-teman dan wanita Yue Zong, kesempatannya untuk memenangkan desa akan hancur. Chen Yuan menangis berkata, "Saudara Xiang, Qi yang punya senjata, dua saudara laki-lakiku telah dibunuh. Kita tidak bisa masuk dengan terburu-buru." Zhang Xiang tampak galak, meraih pistol yang diarahkan ke kepala Chen Yuan sambil berteriak, "Diam dengan omong kosongmu yang menyebalkan. Segera bergegas masuk untuk ayah dan jatuhkan Qi Yang. Tangkap orang lain, kalau tidak, ayah akan menembakmu." Zhang Xiang membentak para penembak lainnya, "Dan kalian semua, cepat masuk. Kalau kalian tidak menangkap orang-orang di dalam, kita semua akan mati." "Ya, saudara Xiang." Chen Yuan menggertakkan giginya. Wajahnya masam, dia berbalik ke arah gerbang dan bergegas masuk. Para penembak demi penembak menyerbu pintu seperti air pasang. Qi yang bersembunyi di balik bayangan. Dia menarik pelatuk begitu kelompok Chen Yuan menyerbu masuk. Dia langsung mengosongkan satu peluru, tembakan keras menyelimuti pintu masuk. 3 orang penembak yang menyerbu itu tersungkur ke tanah. Chen Yuan juga terkena peluru, tetapi dia berguling ke samping. Memanfaatkan peluru Qi yang kosong, para penembak lainnya melepaskan tembakan, menyapu lokasi Qi Yang. Pada saat yang sama, di bawah tembakan yang menekan, mereka menyerbu halaman. Qi Yang berguling di dekatnya, meninggalkan posisi awalnya, dan bersembunyi di villa. Pakaian pertahanan tingkat 2 dapat menghentikan peluru kaliber kecil, tetapi dia tidak kebal. Dia akan mati jika terkena peluru di kepala. Bersembunyi di dalam rumah, para wanita itu semua takut mereka akan mati. Mereka tidak pernah mengira akan tiba-tiba menghadapi baku tembak. Sebelum ZAG, itu adalah pemandangan yang hanya terlihat di film dan televisi. Para pria bersenjata itu bergegas ke halaman, cahaya ajaib berwarna kuning muncul di tanah. Kemudian, duri sepanjang 3 meter tiba-tiba muncul dari tanah, menembus langsung ke tubuh seorang pria bersenjata. Darah tak henti-hentinya mengalir dari ujung duri itu. Duri yang tiba-tiba muncul ini membuat para pria bersenjata itu sangat panik dan menghancurkan motivasi mereka, satu persatu mencari tempat berlindung untuk melarikan diri. Qi yang memanfaatkannya dengan semburan tembakan. Setelah 2 pria bersenjata dijatuhkan, dia langsung berguling di dekatnya. Qi yang baru saja berguling ke samping, ketika sekelompok peluru mengenai posisi awalnya, menghantam dinding dan mengisinya dengan lubang-lubang peluru. Zhang Xiang menggertakkan giginya sambil berpikir, "Sialan. Aku tidak pernah mengira Qi yang begitu kejam. Pekerjaan Qi yang adalah prajurit. Dengan keterampilan pengendalian senjata api, level tembakannya jauh melampaui massa yang dikendalikan oleh Zhang Xiang." Pasukan yang dibawa Zhang Xiang terpaksa menghentikan laju mereka karena kekurangan amunisi. Jumlah peluru yang ditembakkan setiap orang tidak kurang dari 100, sejauh menyangkut akurasi, mereka pada dasarnya tidak punya satupun. "Cepat masuk, jatuhkan dia." Zhang Xiang menggeram. Dia melompat keluar dari tempat berlindung dan bergegas masuk ke dalam villa. Penundaan lebih lanjut tidak menguntungkan. Mereka masih memiliki 5 orang, mereka memiliki keunggulan jumlah. Jika mereka menunda, itu akan menjadi masalah. "Siapa yang ingin kau jatuhkan?" Dari belakang Zhang Xiang terdengar suara dingin. Hati Zhang Xiang membeku, dan dia segera berguling di dekatnya. Saat berikutnya, tembakan peluru terkonsentrasi jatuh pada 5 pria bersenjata itu, menembus 2 dari mereka, dan menjatuhkan mereka ke lantai. Yue Zong memasuki halaman sambil memegang senapan mesin tipe 79 di satu tangan dan pedang tang imitasi di tangan lainnya. Dia berlari ke orang-orang bersenjata itu seperti seekor citah. Satu tebasan, kepala seorang pria bersenjata merespons dengan terbang ke tanah. Tulang putih juga muncul seperti bayangan di sisi Yue Zong. Sebuah kapak mengirim kepala pria bersenjata terakhir terbang. Di seluruh halaman, hanya Zhang Xiang yang tersisa. Wajah Zhang Xiang panik. Berlutut di tanah, dia memohon kepada Yue Zong, "Jangan bunuh aku. Yue Zong, jangan bunuh aku. Aku ingin menyerah. Aku ingin menyerah dan menjadi anjingmu. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan semua wanita cantik kepadamu. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku." Meskipun Zhang Xiang tampak kejam dan sombong sebelumnya, tetapi sifat aslinya adalah orang yang sangat takut mati. Dia memohon belas kasihan dari Yue Zong segera setelah sesuatu yang salah terjadi. Yue Zong menatap Zhang Xiang dengan dingin. Tangannya melambaikan pedang tang imitasi, satu tebasan mengirim kepala Zhang Xiang terbang. Kepala Zhang Xiang jatuh, berguling-guling di tanah,
matanya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa takut. Jumlah tekanan yang diberikan kelompok Zhang Xiang kepada Qi Yang tidaklah kecil. Membawa senjata jumlah bahaya jauh lebih besar bagi Qi Yang daripada zombie biasa. Yue Zong berkata, saya akan menangani masalah ini. Anda tinggal, dan berjaga di sini. Selain kami, jangan biarkan orang lain masuk. Qi Yang berkata, iya. Setelah dia selesai berbicara, Yue Zong dengan cepat bergegas keluar. 4 kepala desa Always Bright mewakili 4 kekuatan terbesar desa. Kekuatan militer Tiger dihancurkan di antara 3 anjing yang bermutasi. Kekuatan Lei Zhen dan Zhang Xiang dihancurkan oleh tangan Yue Zong. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah kekuatan militer Chen Yan.